Hai semuanya, kembali lagi di channel ini, tempat belajar coding yang simple dan gak bikin pusing. Jadi hari ini kita akan bahas gimana caranya bikin program kita lebih handal dan gak gampang error dengan konsep yang namanya exception handling di Java. Nah, buat kamu yang pernah ngalamin program, tiba-tiba berhenti cuma gara-gara salah input atau pembagian dengan nol, ini adalah solusi yang kamu butuhin. Yuk kita pelajarin bareng-bareng. Oke, jadi dalam Java, exception itu semacam gangguan saat program berjalan. Misalnya, kamu minta user buat masukin angka, tapi malah diketik huruf. Atau kamu bagi angka dengan nol. Nah, itu bisa bikin program langsung berhenti. Jadi dengan exception handling, kita bisa tangani hal-hal itu dengan elegan. Jadi kita pakai blok try, yang dimana try ini tempat kita mencoba jalanin kode. Yang kedua ada catch, yang dimana catch ini untuk nangkap errornya kalau terjadi. Yang ketiga ada finally, yang dimana finally ini untuk bagian yang selalu dijalankan entah error atau enggak. Nah, tujuannya itu sendiri supaya program nggak langsung crash dan tetap bisa lanjut jalan. Nah, daripada masih bingung, kita lanjutin aja ke live codingnya yuk. Nah, kita langsung aja untuk live codingnya. Ini aku udah buka BlueJ dan udah bikin file dengan nama exception. Kita bikin new class. Kita kasih class name-nya exception. Oke, kita klik. Nah, ini udah kita buka kelasnya. Ini kita hapus semua dulu. Terus kita ketik hmm, dengan nama saya yaitu Nabila Fitrias. Selanjutnya kita akan masukin ini dulu apa namanya? Nge-import class scanner dari library Java. Jadi kita tulis import Java. Jadi ini untuk import Java Util Scanner ini untuk mengimport class scanner dari library Java. Jadi scanner ini digunain untuk membaca input dari pengguna. Selanjutnya kita lengkap. Nah, jadi untuk yang kedua ini kita ngebuat kelas public dengan nama is exception demo. Jadi di BlueJ ini bakal jadi file exception demo Java. Terus kita di bawahnya. Nah, ini untuk public void bagi dua angka ini adalah metode atau fungsi yang bernama bagi dua angka yang nanti akan kita panggil dari BlueJ yang bersifat public agar bisa dipanggil dari luar kelas. Di bawahnya. Jadi ini yang
Selanjutnya, untuk membuat objek scanner untuk ngebaca input dari keyboard atau dari sistem ini itu sendiri. Selanjutnya, nah, untuk try di sini, block try kan sudah saya jelaskan di awal kalau block try itu digunakan untuk menangkap kesalahan exception yang mungkin terjadi saat menjalankan kode yang ada di dalamnya. Kita lanjut. Oke. Jadi ini untuk selanjutnya sistem outprint masukkan angka pertama yaitu pembilang yang akan menampilkan pesan ke pengguna untuk memasukkan angka pertama yaitu pembilang. Selanjutnya, jadi yang selanjutnya ini eh, integer angka satu input next in itu untuk menyimpan input angka dari pengguna ke variabel angka satu. Untuk selanjutnya, sama seperti yang di atas, ini akan menampilkan eh, pesan yang kedua penyebut, yang dimana angka yang digunakan untuk membagi. Nah, ini juga sama yang di atas. Ini untuk menyimpan input penyebut variabel angka 2. Selanjutnya, jadi ini eh, integer hasil yang dimana ini untuk melakukan pembagian angka satu dibagi angka 2. Kalau misalkan angka 2 nol, angka 2-nya bernilai 0 maka akan muncul arithmetic exception. Nanti akan kita coba.
Selanjutnya, untuk sistem of print in hasil pembagian, itu untuk menampilkan hasil pembagian ke layar. Selanjutnya, kita akan Nah, untuk catch arithmetic exception I itu untuk menangkap kesalahan pembagian dengan nol. Jadi kalau misalkan error itu terjadi, program akan masuk ke blok ini. Selanjutnya, selanjutnya ini ada sistem outprint in error tidak bisa membagi dengan nol. Ya. Ini untuk menampilkan pesan error jika pengguna memasukkan nol sebagai penyebut. Selanjutnya, catch. Ini untuk exception ini blockage. Kedua, ini menangkap segala kesalahan jenis lain yang mungkin terjadi kayak semisal seperti input tapi bukan angka. Dan- Nah, di sini eh, sistem output terjadi kesalahan input itu untuk menampilkan pesan error yang diambil dari objek exception. Selanjutnya, nah ini untuk block finally, yang dimana block finally ini selalu dijalankan walaupun terjadi error atau tidak. Jadi biasanya ini digunakan untuk membersihkan resource.
Nah, ini sistem out print in. Program selesai dijalankan, jadi akan ditampilkan hasil program sistem selesai dijalankan ketika program sudah selesai dijalankan, apapun yang terjadi. Terus, hmm, nah ini yang terakhir ada input close yang dimana untuk menutup objek scanner. Jadi ini untuk agar tidak terjadi memori. Nah, yang terakhir ini kurung awal untuk menutup metode dan class. Lanjutkan, kita compile. Ketika sudah tidak ada error, kita kembali ke halaman awal. Kembali ke halaman awal, kita klik kanan, kita new exception demo, klik, kita klik OK. Terus di sini kita klik kanan lagi. Terus ini klik yang void bagi dua angka. Klik. Nah, di sini sudah terlihat ada pesan masukkan angka pertama itu pembilang. Kita coba masukkan angka 12 misalkan dan penyebutnya semisal 2. Nah, jadi hasil dari pembagian ini adalah 6, jadi program otomatis akan selesai dijalankan. Semisal kalau eh, kita taruh eh, penyebutnya itu 0, apa yang akan terjadi? Semisal saya masukkan angka 14, dan penyebutnya kita kasih 0. Nah, ini akan memunculkan pesan error. Jadi di sini ada tertulis error tidak bisa membagi dengan 0. Jadi program otomatis selesai. Bagaimana kalau misalkan penyebutnya kita taruh dengan huruf? Kita coba, semisal pembilangnya saya kasih 2, untuk penyebutnya saya kasih A. Nah, di sini akan muncul pesan terjadi kesalahan input 0. Jadi program bakal otomatis selesai dijalankan. Seperti itu. Oke, jadi itu tadi contoh gimana kita bisa bikin program yang lebih handal pakai exception handling. Jadi dengan cara ini program kita bisa tetap jalan walaupun ada error. Lalu user nggak kebingungan karena dapat pesan yang jelas. Yang ketiga itu kita bisa lebih siap menghadapi input yang nggak terduga. Jadi jangan lupa cobain sendiri ya, bisa dikembangin jadi kalkulator atau validasi input lainnya. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, share ke teman kamu yang lagi belajar Java, dan subscribe biar nggak ketinggalan konten seru lainnya. Thanks banget udah nonton, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.